tetap aja ditaruh di stroller tapi digitu-gituin, digoyang-goyang gitu kan, digerak-gerakin. Kalau udah tidur, udah terlelap, jangan terus-terusan digendong Moms. Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiku Channel. Dalam segmen Baby Sharing. Video kali ini Mami Cool mau sharing mengenai requestan dari salah satu viewer lagi, yaitu gimana sih tipsnya supaya bayi kita tuh kalau tidur nggak digendong terus, atau bayi kita nggak minta gendong terus. Kalau kata orang dulu, nggak bau tangan ya kan. Kalau orang tua dulu tuh suka bilangnya jangan digendong aja supaya nggak bau tangan. Realitanya ya sebenarnya nggak ada ya bau tangan itu, hanya istilah aja. Jadi kalau kita sebagai ibu mau memutuskan anaknya mau digendong terus atau enggak, itu terserah kita. Kalau kitanya memang senang menggendong anak terus-terusan, ya udah nggak apa-apa sih, ibunya senang karena baru punya anak, baru punya baby dan nggak sibuk ngurusin yang lain juga, ya itu fine-fine aja. Tapi di satu sisi kan ada juga orang ibu yang harus punya aktivitas lain, yang gampang lelah gitu ya, dan anaknya nggak cuma satu. Sebelum Mamiko memberikan tipsnya, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Tips yang pertama, pastikan bayi terasa nyaman dan hangat. Bayi itu kan biasa di dalam rahim itu posisinya nyaman, gelap, tenang, gak berisik, hangat tentunya dengan suhu 37 derajat. Dan dia merasa kaget ketika dia lahir dunia ini. Tentunya perlu adaptasi. Jangankan bayi, orang dewasa juga, kita sebagai orang dewasa juga pasti perlu adaptasi kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Apalagi bayi baru lahir. Jadi kalau kita nggak mau menggendongnya, kita harus berikan dia kehangatan seperti dibedong atau diselimuti dengan kantong tidur atau sleep sack. Tentunya pastikan bayi harus dalam kondisi kenyang dan memang mengantuk gitu. Kalau udah tidur, udah terlelap, jangan terus-terusan digendong Moms. Langsung buru-buru kita taruh. Kecuali kalau kita punya asisten atau punya yang nemenin di rumah, yang ada neneknya atau siapanya, ya nggak masalah sih kalau Moms mau terus-terusan ngegendong karena saking sayangnya, saking senangnya, excitingnya punya baby gitu ya. Kalau untuk bayi yang udah 6 bulan ke atas, nah kalau dia udah terbiasa dari baru lahir seperti itu, maka dipastikan sampai gedenya seperti baby Kia itu nggak akan terbiasa digendong. Malah dia nggak suka digendong, dia suka berontak-berontak kalau digendong terlalu lama. Kalau mau tidur ya di empok-empok aja. Yang kedua, letakkan bayi saat mengantuk. Nah ini nih, seperti yang tadi Mamiko bilang, baby Kia itu nggak pernah dieong-eong ya, dari baru lahir sampai sekarang ya. Kalaupun dieong-eong paling kalau misalnya sama adiknya atau sama uaknya gitu kalau lagi main kemana. Tapi alhamdulillah jadi nggak terbiasa karena memang sama Mamiko tuh dari baru lahir nggak dibiasakan seperti itu gitu. Jadi cuma diempok-empok aja saat mau tidur. Dulu waktu baru lahir itu diselimutin aja, diusap-usap, dikasih lampu yang redup ya, seperti tips Mamiko yang 9 tips agar bayi bisa tertidur pulas ya di malam hari. Nah seperti itu Moms, tergantung hati kita aja gitu. Kalau kita hatinya merasa yakin kalau bayi kita tuh nggak apa-apa, kalau nggak harus dieong-eong, kita harus punya keyakinan dari dalam diri sendiri ya sebagai seorang ibu. Karena ikatan batin orang tua, ikatan batin ibu sama anak tuh pasti kuat banget. Kalau kita tega, kalau kita ikhlas, kita nggak harus ngegendong terus saat menina bobokan, saat menidurkan, ya pasti bayinya juga akan terasa lebih nyaman tidur sendiri gitu. Tentunya dikasih kenyamanan juga. Yang ketiga, kurangi pergerakan. Kurangi kebiasaan menidurkan dengan menggunakan boncer misalnya, atau ada kan box yang bisa ayun-ayun gitu ya, atau enggak stroller digitu-gituin. Biasanya ibu-ibu kalau udah capek ngegendong ya tetap aja ditaruh di stroller tapi digitu-gituin, digoyang-goyang gitu kan, digerak-gerakin. Mungkin pada saat dia sedang rewel lagi pengen tidur,
bisa aja sih diupayakan untuk menggunakan boncer atau stroller yang bisa digerakin kayak gitu, atau kita empok-empok sebentar. Tapi jangan ketika dia pulas masih digoyang-goyang gitu, masih terus-terusan itu ayunan goyang. Nanti dia akan kebiasaan terus sampai gede, dia maunya kondisi goyang-goyang saat tidur. Kalau diam dikit, gitu ya, nangis gitu. Nah, jangan kayak gitu ya, Mams. Jadi mending kita stop aja. Benar-benar bikin dia tidur tenang, nyaman, jangan ada gerakan sama sekali. Keempat, selalu ajak bicara bayi. Kalau perlu dari dalam kandungan ya. Kalau kita ajak bicara terus, bahkan pada saat dia udah lahir, bayi pasti akan ngerti. Ajak juga tidur bareng. Memang sih biasanya kalau bayi tidur tuh ibu-ibu pasti melakukan aktivitas yang lain ya. Kesempatan ibu-ibu untuk melakukan aktivitas yang lain kalau bayi tidur. Tapi setiap bisa mungkin 10 menit pertama pas bayi tidur itu ibu ikut tidur ya. Jangan sampai kebablasan. Pasti punya alarm kok ibu itu, kalau misalnya dia masih ada tugas yang lain, pasti dia akan kebangun sendiri. Dan yang kelima, perhatikan posisi bayi pada saat digendong ya. Kalau bisa gunakan gendongan, Mams. Jadi kita bisa ngakalin pakai gendongan ya, kan banyak sekarang gendongan yang modern-modern gitu ya. Nah, tapi jangan dijadikan kebiasaan juga nih, setiap mau tidur ambil gendongan, yuk kita eyong-eyong mau tidur. Nah, jangan jadikan kebiasaan. Kalau sesekali pas dia lagi rewel atau dia lagi sakit, bolehlah menggunakan gendongan. Jadi nggak tangan kita secara langsung nih, bisa skin to skin ya. Kitanya mungkin lagi dalam keadaan nggak pakai baju, atau menempel di dada ya, atau ditengkurakin bayinya gitu kayak harimau gitu. Satu tips tambahan ya, kalau kita jalan-jalan ke mall bayi rewel di stroller nggak nyaman. Nah, ini pengalaman banget dari baby Kia. Baby Kia tuh dulu nggak mau di stroller dan pengennya digendong gitu, merasa nggak nyaman. Aku tuh berusaha cari dia nyamannya bagaimana gitu ya. Kita goyang-goyang strollernya. Kalau lagi di mall sih nggak apa-apa ya, strollernya digoyang-goyang atau lagi jalan-jalan. Terus dikasih mini, dikasih susu, kasih mainan atau empeng yang bisa bikin dia nyaman ada di stroller. Cukup sampai di sini dulu. Itu tadi 5 tips supaya bayi tidak bau tangan atau nggak digendong terus. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat mom semua dan bisa menghibur mom semua tentunya. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring. And I'll see you on my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.